Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyani SEI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Rafika dengan NIM 2020-12070. Di sini saya akan mempresentasikan proposal sebagai output dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan di sini saya mengambil judul penelitian pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan consumer non-cyclical subsektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut, karena indeks manufaktur yang sebagian besar komponen pembentuknya terdiri dari perusahaan yang bergerak di industri barang konsumsi, industri dasar, serta aneka industri mengalami kenaikan 9,37% semenjak awal tahun sampai 2 Agustus 2013. Ada pertumbuhan sebesar 28% ditopang oleh industri sektor konsumer. Pertumbuhan ini adalah peningkatan terbesar kedua dari 10 sektor saat ini. Tercatat penurunan 11% dari perusahaan berbagai industri yang berperan sebagai penekan kinerja indeks, tetapi tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan indeks manufaktur. Justru pada indeks manufaktur mencatat kenaikan sebesar 1%. Selanjutnya, fenomena yang saya temukan, banyak kenakalan yang dilakukan perusahaan dalam bermain pajak. Salah satu fenomenanya yaitu ditinjau pada laporan Tax Justice pada Mei 2019, PT Bantul International Investama melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebanyak 14 juta dolar Amerika. Perusahaan tembakau tersebut melakukan pengalihan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, melakukan pinjaman intraperusahaan pada tahun 2013 dan 2015. Dan yang kedua, melakukan pembayaran royalti, ongkos serta biaya IT BAT pada perusahaan-perusahaannya yang terdapat di Inggris. Sebagai akibatnya, Indonesia mengalami kerugian sampai 2,7 juta dolar Amerika per tahun karena transaksi tersebut. Untuk selanjutnya, ruang lingkup variabel independen pada penelitian ini adalah intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, dan inventory intensity. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak, serta objek penelitian adalah perusahaan consumer non-cyclical subsektor tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Dalam poin ruang lingkup terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang terakhir, apakah inventory intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak, dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh inventory intensity terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir, ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan bisa memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian sejenis. Untuk tinjauan pustaka, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu oleh Vindela Anissa Firdaus dan Erta Janing Purwati pada tahun 2022 dengan variabel pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak, studi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020, dan penelitian sekarang menggunakan variabel intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, dan saya menambahkan variabel baru yaitu inventory intensity terhadap penghindaran pajak, serta studi pada perusahaan consumer non-cyclical subsektor tobacco yang terdaftar
dari tahun 2019 sampai 2022. Untuk kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis, H1, intensitas modal berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak pada perusahaan tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. H2, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap pengindaran pajak pada perusahaan tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. H3, kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak pada perusahaan tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. H4, inventory intensity berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak pada perusahaan tobacco yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Untuk metode penelitian, pengukuran variabel intensitas modal dapat diukur dengan total aset tetap dibagi dengan total aset. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dari penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya. Untuk kompensasi eksekutif dapat diukur dengan LN dibagi total kompensasi eksekutif, dan inventory intensity dapat diukur dengan total persediaan dibagi dengan total aset. Selanjutnya, populasi dan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini adalah perusahaan consumer non-cyclicals, subsektornya tobacco yang terdaftar dari tahun 2019 sampai 2020. Sampel, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menetapkan 4 kriteria, yaitu perusahaan tobacco yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022, perusahaan tobacco yang menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut pada periode 2019 sampai 2022, perusahaan tobacco yang mengalami laba secara berturut-turut pada periode 2019 sampai 2022, dan perusahaan tobacco yang memiliki kelengkapan data terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dari periode 2019 sampai 2022. Untuk selanjutnya, pengolahan data, ada editing, coding, tabulasi, dan pemrosesan data. Dan yang terakhir ada analisis data. Di sini ada analisis statistik deskriptif, dapat dilihat dari nilai maksimal, minimal, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis, di sini ada analisis regresi berganda model data panel, ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi R pangkat 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.